Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atep Ruyat. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang mata kuliah algoritma dan dasar pemrograman. Yang mana pada pertemuan ketiga ini saya mengangkat topik tentang penulisan algoritma. Kenapa di pertemuan ketiga ini saya mengangkat tentang penulisan algoritma? Karena algoritma itu bukan hanya bahasa pemrograman, tapi ada beberapa bentuk yang bisa dikategorikan algoritma. Jadi ini perlu dibahas tentang bentuk atau penulisan algoritma. Baik, adapun pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, di sini ada pengantar, kemudian ada penulisan algoritma, di mana di sini ada yang akan dibahas ada 3 hal bentuk penulisan algoritma, yaitu ada bahasa natural, flowchart, dan bahasa shortcode atau bahasa pemrograman. Dan di sini juga nanti ada studi kasus yang harus rekan-rekan pahami. Kemudian di sini juga ada standar kompetensi yang diharapkan dari rekan-rekan mahasiswa setelah mendapatkan pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu di sini yang pertama mahasiswa dapat memahami kembali tentang pengertian dari algoritma. Jadi di pertemuan kali ini juga rekan-rekan akan diberikan pemahaman kembali tentang pengertian algoritma. Kemudian selanjutnya mahasiswa dapat memahami jenis penulisan algoritma. Ya. Kemudian mahasiswa dapat memahami cara membuat flowchart. Selanjutnya mahasiswa dapat mengimplementasikan bahasa natural dan flowchart ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat mengerjakan studi kasus yang diberikan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan di sini. Pertama di sini ada pengantar terlebih dahulu ya. Di sini dibahas tentang pengertian algoritma. Di sini dijelaskan kembali bahwa algoritma itu merupakan alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Di sini ada 2 yang digarisbawahi ya, ada alur pemikiran dan tertulis. Jadi sebenarnya algoritma itu adalah pemikiran kita sendiri ya, untuk memecahkan atau menyelesaikan pekerjaan. Namun di sini sifatnya tertulis di sini. Jadi algoritma itu yaitu adalah langkah-langkah pemecahan permasalahan yang ditulis di sini. Nah, ini juga dijelaskan kembali bahwa alur pikiran artinya algoritma seseorang dapat juga berbeda dari algoritma orang lain. Nah, ketika kita berbicara alur pikiran, setiap orang itu mempunyai alur pemikiran yang berbeda. Jadi intinya alur pemikiran itu setiap orang itu berbeda-beda. Baik si A atau si B, ketika ada permasalahan kemudian dia itu harus berpikir bagaimana cara memecahkan permasalahannya. Mungkin si A dan si B ini mempunyai pemikiran yang berbeda, tapi sama-sama dapat memecahkan permasalahan tersebut. Nah, itu mungkin saja. Mungkin berbeda, mungkin juga sama gitu ya. Tertulis artinya dapat berupa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Nah, berarti asumsinya di sini langkah-langkah untuk pemecahan permasalahannya harus dituangkan dalam bentuk bisa kalimat, gambar, atau tabel tertentu. Nah, di sini dijelaskan bahwa penulisan algoritma dapat diimplementasikan dalam 3 bentuk, yaitu pertama dalam bentuk bahasa natural. Maksudnya bahasa natural itu bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan dapat menuangkan algoritma itu dalam bahasa natural, berarti bahasa yang umumnya dimengerti oleh kita, oleh orang lain. Nah, dalam hal ini mungkin bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa lainnya. Yang kedua menggunakan flowchart, diagram alir. Nah, nanti juga di sini bisa berupa gambar-gambar. Rekan-rekan menuangkan algoritma itu dalam bentuk gambar yang dimana gambar tersebut mengandung arti. Yang ketiga menggunakan shortcode atau bahasa pemrograman. Nah, di sini pun sama, rekan-rekan dapat menuangkan algoritma itu dalam bentuk bahasa pemrograman. Ada 3 ya, jadi sekali lagi tolong diingat kembali bahwa bentuk penulisan dalam membuat algoritma itu ada 3, yaitu bisa dalam bentuk bahasa natural, kedua bisa menggunakan flowchart, dan yang ketiga bisa menggunakan bahasa pemrograman.
Di sini kita akan bahas saja langsung contoh studi kasus. Anda diminta untuk membuat sebuah algoritma untuk menentukan bilangan genap atau bilangan ganjil, di mana nilai A sebagai patokan penentuan nilai awal yang nantinya harus dibagi dengan angka 2. Carilah sisa baginya, jika hasilnya 0, maka itu pasti merupakan bilangan genap. Jika sebaliknya, maka itu merupakan bilangan ganjil. Nah, jadi studi kasus ini mengharuskan rekan-rekan membuat algoritma di mana kita itu akan menentukan ketika nilai itu diinput ke dalam nilai A, misalkan custom berapa saja angkanya, nah maka itu akan memberikan keterangan angka yang kita ketikkan itu apakah bilangan apa, apakah bilangan ganjil ataupun genap. Nah, itu maksud dari tugas atau contoh studi kasus ini. Nah, kita langsung saja. Di sini kita masukkan ke dalam bahasa natural berdasarkan kasus yang tadi ya. Nah, di sini dijelaskan juga tentang bahasa natural itu adalah menggunakan bahasa yang dapat dimengerti secara umum bagi yang membacanya. Nah, maksudnya secara umum itu berarti orang yang tidak mengerti algoritma pun ketika dia itu membaca algoritma yang kita buat, nah dia itu akan mengerti. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bahasa yang dimengerti oleh orang yang membacanya. Dalam hal ini, misalkan dengan menggunakan bahasa Indonesia, algoritma harus ditulis berurutan berdasarkan kegiatan awal sampai akhir. Jadi intinya algoritma itu harus berurutan dan ditulis dari urutan pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, ini contohnya. Jadi dari kasus yang tadi, gitu ya. Nah, ketika kita tuangkan dalam bentuk bahasa natural, algoritmanya itu seperti ini. Pertama, mulai. Kedua, masukkan nilai A. Ketiga, nilai A diproses akan dibagi dengan angka 2. Nah, di sini terjadi pengecekan nilai. Ketika nilai A itu dimasukkan dan diproses dibagi 2, ya, dibagi dengan angka 2, nah itu dicek nilainya itu berapa. Jika sisa baginya 0, berarti merupakan bilangan genap. Jika sisa baginya bukan 0, berarti nilainya itu berupa bilangan ganjil. Nah, maksudnya sisa bagi itu seperti apa di sini? Misalkan contoh, ketika nilai A itu diisi angka 4, kemudian angka 4 itu dibagi 2, berarti hasilnya berapa? 2. Ada sisa baginya tidak? Tidak ada. Sisa baginya itu adalah 0. Karena habis dibagi 2. 4 itu akan habis dibagi 2. Berarti di sini karena sisa baginya 0, maka di sini itu merupakan bilangan genap karena 4 itu adalah bilangan genap. Tapi kalau misalkan saya memasukkan di nilai A itu angka 5, ya, angka 5, kemudian angka 5 itu dibagi 2, berarti isinya berapa? 2,5. Nah, ada sisa baginya nggak? Ada, karena itu ada komanya. Ya, ketika di sana itu ada koma atau angka ada desimalnya, itu sudah jelas. Di sini itu adalah bilangan ganjil. 5 itu bilangan ganjil kan? Ya, karena ketika 5 dibagi 2, itu adalah ada sisa baginya, bukan 0 gitu ya. Itu merupakan bilangan ganjil. Nah, itu maksud sisa bagi itu seperti itu. Kemudian yang kelima adalah selesai. Nah, ini contoh algoritma dalam bentuk bahasa natural. Baik, untuk bentuk yang kedua, algoritma itu bisa ditulis dalam bentuk flowchart. Nah, di sini dijelaskan bahwa flowchart itu merupakan simbol-simbol yang mempunyai arti berupa urutan langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan. Nah, cuman bedanya kalau flowchart di sini ada kata apa? Simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini sudah jelas pasti mempunyai arti. Dan di mana simbol-simbol ini kita buat, itu juga harus berurutan sesuai dengan langkah pemecahan
permasalahannya. Ya, seperti itu. Dengan simbol-simbol diharapkan akan lebih memahami prosedur yang berjalan dibandingkan dengan bahasa natural yang memungkinkan banyak membaca baru memahami di sini. Ya, jadi kalau kita misalkan melihat algoritma dalam bentuk bahasa natural, berarti kita harus membacanya. Ya, baru setelah membaca baru memahami. Nah, dengan adanya simbol-simbol ini dalam bentuk flowchart diharapkan orang itu ketika melihat dia itu langsung bisa memahami. Nah, di sini ada bentuk-bentuk flowchart. Sebenarnya untuk bentuk-bentuk flowchart itu ada beragam ya, cuman di sini saya mengambil yang dalam hal yang umum digunakan. Bentuk flowchartnya yang umum digunakan. Nah, simbolnya itu seperti ini. Ada simbol ini ya. Nah, ini adalah terminator. Fungsinya untuk apa? Permulaan atau akhir program. Nah, jadi ketika kita memulai dan mengakhiri, nah kita harus menggunakan simbol terminator ini. Ya. Di awal dan di akhir. Kemudian di sini ada garis alir. Flow line. Arah aliran program. Kemudian preparation. Preparation ini bentuknya seperti ini. Ya, ini tuh merupakan proses inisiasi atau pemberian harga awal atau nilai awal. Ketika kita ingin memberikan nilai awal, nah gunakan simbol preparation ini. Nah, kemudian selanjutnya ada proses, simbolnya seperti ini, persegi panjang ya. Proses itu untuk proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian di sini pun ada input atau output data. Proses input, output data, parameter informasi. Nah, ketika kita ingin membuat misalkan inputan ataupun output, nah ini gunakan simbol ini. Kemudian ada lagi decision. Decision itu simbolnya seperti ini. Perbandingan pernyataan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Nah, kalau decision berarti ketika misalkan kita dihadapkan ke beberapa kondisi, apakah A, B, C, dan seterusnya. Nah, berarti kita harus menggunakan simbol decision ini. On-page connector, bulat seperti ini ya. On-page connector. Nah, jadi fungsi on-page connector itu adalah untuk menggabungkan flowchart pada satu halaman. Sedangkan off-page connector merupakan penghubung bagian-bagian flowchart yang berada di halaman yang berbeda. Nah, ketika misalkan kasus yang tadi diilustrasikan dalam bentuk flowchart, nah hasilnya seperti ini. Di sini ada start, ya, memulai, kemudian ada masukkan A. Nah, sesuai dengan ininya, ini itu adalah input, output data. Ketika kita ingin menginput data atau adanya output, nah itu kita gunakan simbol ini. Maka di sini, ketika di sini masukkan A, berarti maksudnya masukkan nilai A. Inputan berarti kita gunakan simbol input ya. Nah ini. Kemudian setelah diinput ada bagi A dengan 2. Nah, berarti di sini itu adalah simbol apa ini? Proses. Nah, diproses. Karena ada proses perhitungan. Ketika kita sudah mendapatkan nilainya, nilai A itu berapa, kemudian nilai itu harus dibagi dengan 2. Nah, setelah diproses kan muncul hasilnya. Nah, di sini muncul seperti ini. Apakah sisa hasil baginya adalah 0? Ini simbol apa? Ini tuh simbol decision. Nah, ini ada perbandingan pernyataan. Kan muncul hasilnya. Seperti contoh ini ya. Misalkan di sini dimasukkan nilai itu 4. Berarti 4 diproses ya. 4 dibagi 2. Hasilnya berapa? 2 kan? Sisa baginya adalah 0 karena 4 itu habis dibagi 2, berarti sisa baginya adalah 0. Apakah sisa hasil baginya adalah 0? Ya. Berarti itu merupakan bilangan genap. Ini tuh simbol apa? Sama dengan ini ya. Berarti input dan output ini tuh adalah outputnya. Berarti nilai itu akan dimunculkan bahwa 4 itu adalah bilangan genap. Kemudian N, selesai. Ya.
Misalkan ke atas lagi, contohnya masukkan nilai A. A itu misalkan 5. A itu 5. 5 dibagi 2 berapa? 2,5 kan? Nah, 2,5 di sini dikatakan apakah sisa hasil baginya 0? Tidak, karena apa? Karena ada sisa baginya. Karena sisa baginya tidak 0, berarti ke sini tidak. Berarti di sini akan muncul adalah bilangan ganjil. Kemudian n. Nah, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong untuk membuat flowchart ini yang perlu rekan-rekan pahami adalah yaitu langkah-langkahnya diurutkan terlebih dahulu, kemudian dilihat simbolnya itu jangan sampai rekan-rekan menggunakan simbol yang tidak tepat dengan fungsinya. Nah, yang ketiga adalah bentuk bahasa pemrograman. Di sini bahasa pemrograman adalah merupakan alat yang digunakan untuk membuat program. Nah, contoh bahasa pemrograman itu di sini ada bahasa C, bahasa C++, Pascal, Visual Basic, PHP, Java, dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi bahasa pemrograman yang lainnya ya. Perbedaannya yaitu cara memberikan instruksi. Persamaannya bertujuan menghasilkan output yang sama. Dan di sini ada perbedaan dan persamaan. Perbedaannya yaitu cara memberikan instruksinya, karena setiap bahasa pemrograman itu mempunyai instruksi yang berbeda. Cuman yang harus saya akan pahami adalah di semua bahasa pemrograman itu pasti mempunyai algoritma yang sama. Dan semua bahasa pemrograman ini yaitu bertujuan sama, yaitu menghasilkan output yang sama. Nah, itulah macam-macam bahasa pemrograman, dan sebenarnya masih banyak lagi ya. Ketika kasus yang tadi kita ilustrasikan ke dalam bahasa pemrograman, nah maka hasilnya seperti ini. Di sini menggunakan Visual Studio ya. Untuk praktiknya insya Allah kita akan menggunakan Visual Studio. Jadi bagi rekan-rekan silahkan download saja Visual Studio versi ya, mau versi 2010, mau versi 2015, ataupun bahkan mau versi 2019, silahkan saja. Jadi kita akan praktikumnya dengan menggunakan Visual Studio. Nah, ini contohnya. Ini bahasa basic. Nah, ini kode programnya seperti ini. Nah, ini ketika di run atau di running hasilnya seperti ini ya. Ketika di sini masukkan nilai A 4. Nilai 4 adalah bilangan genap. Kemudian ketika masukkan nilai A itu 7. Nilai 7 adalah bilangan ganjil, dan seterusnya. Nah, ini ya contohnya. Ini contoh bahasa pemrograman dan ini outputnya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan diberikan penjelasan pada pembahasan berikutnya. Nah, di sini ada latihan logika yang harus rekan-rekan kerjakan. Di sini rekan-rekan cukup mengamati aktivitas di sekitar Anda yang bisa Anda contohkan ke dalam algoritma. Buatlah bahasa natural dan flowchartnya. Dan di sini cuma 2 saja ya. Jadi untuk bahasa pemrograman nanti saja. Tapi di sini rekan-rekan diminta untuk mengamati di sekitar rekan-rekan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita contohkan dalam algoritma? Yang dimana dalam hal ini yaitu silakan rekan-rekan buat bahasa naturalnya dan silakan rekan-rekan buat flowchartnya. Nah, itu tugasnya, silakan dikerjakan. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Saya akhiri saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.